Apa sih yang menjadi penyebab seretnya rezeki kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Qadarullah kita bisa berjumpa lagi. Insyaallah saya akan berbagi tentang apa sih yang menjadi penyebab seretnya rezeki kita. Karena di masa-masa saat ini kita sering banyak mendengar atau orang-orang masih mempermasalahkan kenapa sih rezeki kita seret, kenapa sih, apa sih yang menjadi penyebab rezekinya seret. Nah teman-teman, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Dan tiada suatu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali atau melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Tapi mengapa kita masih merasa rezeki kita kurang, rezeki kita sempit, rezeki kita seret, teman-teman semuanya? Padahal Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 30, Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Allah Maha tahu, teman-teman. Allah tahu hutang-hutang kita, Allah tahu persis cicilan-cicilan kita, Allah tahu kebutuhan kita, Allah tahu semua permasalahan kita dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menjadi penyebab sempitnya rezeki kita? Oke teman-teman semuanya, sebelum saya lanjut, silakan buat teman-teman untuk meringankan tangan, mendukung channel ini agar semakin bermanfaat, semakin bisa berguna, bermanfaat untuk semuanya dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Tentunya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru. Oke, sebelum itu teman-teman silahkan juga tulis doa terbaiknya di kolom komentar agar sama-sama kita aminkan. Insya Allah apabila doa kita banyak yang mengaminkan, Allah akan mempercepat ijabah doa-doa kita semua. Semoga doa kita cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan tulis di kolom komentar doa terbaiknya. Oke teman-teman, apa yang menjadi penyebab sempitnya rezeki kita? Kalau kita simak hadis baginda Rasulullah SAW, ini diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah dan derajatnya Hasan. Hadis dari Thauban bahwa qala Rasulullah SAW, inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Yang artinya teman-teman, sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rezekinya itu dikarenakan dosa yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi teman-teman, ketika kita merasakan rezeki kita seret, rezeki kita sempit, coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Apakah hari itu, apakah saat itu, apakah pada waktu itu kita melakukan dosa atau kita jauh dari Allah atau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala alias kita melakukan dosa, kita melanggar aturan Allah, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, coba kita perbaiki diri kita masing-masing, evaluasi diri kita masing-masing. Jikalau kita masih melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya yang pertama yang menghalangi rezeki atau yang membuat rezeki kita seret. Jadi teman-teman, ketika kita merasakan rezeki kita sempit, seret, kita coba evaluasi diri kita masing-masing, perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah rezeki akan Allah lancarkan kembali. Lalu selanjutnya teman-teman, poin yang kedua yang menjadi penyebab seretnya rezeki kita, sempitnya rezeki kita, yaitu karena kita kurang bersyukur. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah jelas berfirman dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur,
Allah yakin pasti akan menambah kenikmatan, rezeki yang kita dapatkan akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin kita selaku hamba masih banyak kurang bersyukurnya. Kadang kita melihat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu, kadang kita hanya melihat dalam bentuk uang saja, atau rezeki yang lainnya kadang kita lupakan. Padahal Allah memberikan nafas kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Allah kasih rezeki kita hari itu berapapun jumlahnya kalau dalam jumlah uang, tapi kadang kita tidak mau mensyukurinya. Kadang kita masih kufur akan nikmat. Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, tapi kita masih saja mengeluh. Kita masih saja menggerutu, kita masih saja mengeluhkan tentang rezeki tersebut. Kita merasa kurang. Yang ada kita bukan mensyukurinya, tapi malah kita mengkufurinya akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rizki berapapun itu jumlahnya, kita syukuri dulu teman-teman. Setelah kita bersyukur, yakin Allah akan berikan nikmat, tambahan kenikmatan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan napas yang secara gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, insya Allah Allah akan memberikan tambahan terus nikmat kepada kita. Rizki kita yang kurang akan Allah terus tambah apabila kita benar-benar mau bersyukur akan nikmat yang telah kita dapatkan. Kadang teman-teman kita selaku hamba masih mengeluh akan rezeki yang kita dapatkan. Sementara itu teman-teman, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan kalau kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ingat azab Allah sangat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Yang ada ketika Allah beri kita rezeki, kita tidak mau mensyukurinya, alias kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ingat siksa Allah, azab Allah sangat pedih. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Jadi teman-teman, berapapun nilai rezeki yang kita dapat, apapun itu rezekinya, kita syukuri, insya Allah Allah akan berikan tambahan nikmat kepada kita apabila kita mau mensyukurinya. Selanjutnya, poin yang ketiga teman-teman, ketika kita merasakan rezeki kita sempit, apa yang menjadi penyebabnya? Ternyata teman-teman di antaranya, yaitu yang ketiga adalah malas. Atau kita tidak mau berusaha, kita tidak mau ikhtiar. Karena teman-teman semuanya, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah sifat suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau merubah keadaannya. Misalkan kita misalkan pemalas, apakah Allah akan merubah kita menjadi orang kaya misalkan? Ataukah Allah akan merubah keadaan yang ada pada diri kita kalau kita sendiri malas? Nah teman-teman, kita rubah sedikit-sedikit, insya Allah kita ikhtiar, kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, kita tambah dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sisanya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rezeki akan dimudahkan, akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak pernah kita menduganya sama sekali. Jadi, hilangkan rasa malas kita berusaha, walaupun kita diam di rumah, kita lakukan yang terbaik. Sekarang zamannya media sosial, gampang teman-teman semuanya. Kita usaha, kita cari yang terbaik, kita ikhtiar dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya itu Allah yang mengatur. Yang penting kita ikhtiar, kita berusaha, insya Allah Allah akan melihat kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan, dan hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, itu diantaranya 3 poin yang membuat rezeki kita seret. Kita perbaiki diri kita masing-masing, kita kembalikan kepada diri kita, apakah kita layak untuk Allah berikan kelebihan kepada kita. Jadi teman-teman, seperti itu 3 poin penting yang menjadi mungkin syaratnya rezeki kita. Perbaiki diri kita masing-masing, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semakin kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita perbaiki hubungan kita sama Allah, yakin Allah akan berikan segalanya kepada kita.
permasalahan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rezeki akan didatangkan dari arah yang tidak pernah kita menduganya sama sekali. Seperti itu teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.